aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Selamat menyaksikan. Aduh, dua lagi ya. Ini si anak bandel banget. Lari-larian mulu kerjaannya. Harus ngobrol sama siapa? Aduh, emang jadi guru tuh berat banget. Aduh, kayaknya saya harus ngobrol sama Pak Angga deh. Pak Angga di mana ya? Pak Wahyu, sini sebentar. Iya, Pak Angga, ada apa, Pak Angga? Pak Wahyu, temenin saya ngobrol sama Pak Agung ya. Oh, Pak Angga. Bisa kita drum aja ya. Enak, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Pak Angga, Pak Agung? Alhamdulillah sehat Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak, Dion. Tadi saya dengar ada permasalahan nih di kelas. Gimana, Pak Agung? Ya. Iya Pak. Begini ya, Oke. nanti yang bahas coachnya Pak Angga selaku coach. Karena kita sharing-sharing aja nih. Jadi ada Pak Angga dan Pak Agung, kita sharing bersama, tapi dengan menggunakan alat serta nih Pak Agung dan Pak Angga. Jadi Pak Angga akan mendampingi Pak Agung selaku coach dan juga nanti akan dan juga nanti akan saya dampingi juga nih. Nah, tapi ada alur yang harus kita kesepakatan bersama nih Pak. Oke. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada identifikasi dan rencana maju, dan yang ketiga ada tanggung jawab nih Pak. Jadi saya harap nanti Pak Angga bisa mendampingi sharing dengan Pak Agung dengan menggunakan alat cerita, dan nanti semoga berpanjang bisa lebih baik lagi. Silakan Pak Angga di sharing dengan Pak Agung. Pak Agung ingin ada permasalahan, silakan. Terima kasih Pak Wahyu. Baik. Bagaimana kabarnya Pak Agung hari ini? Alhamdulillah. Baik, Angga. Aku salaman juga nih sama Pak Wahyu. Pak, hari ini jam kosong? Alhamdulillah jam kosong tadi pas istirahat Pak. Hari saya kerja banyak banget, terus pusing banget Pak. Masalahnya ya itu ya, gimana kalau pelajaran, gimana kalau kita guru SD kan, Ya baik. guru SD tuh banyak banget masalahnya. Ada anak yang suka lari-larian, ada anak yang suka, kadang tadi saya ketemuin ada yang berak di celana Pak. Tapi akhirnya Gimana? saya bisa ngatasin dengan baik. Terus intinya saya tadi kan pusing ya, saya pengen ngobrol sama Pak Wahyu, makanya tadi ketemu di luar Pak Wahyu ada. Baik. Ya saya mau curhat gitu. Kalau seandainya ada masalah di kelas, anak tuh troublemaker. Iya baik. Namanya si Jono. Jono kenapa? Si Jono tuh dia tiap hari saban hari, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, selalu lari-lari Pak. Lari saya bayang. Iya. Ya itu saya pusing gimana, makanya saya mau curhat. Karena si Jono ini, karena dia lari sana sini, dia bikin masalah, dia ganggu teman-teman yang lain, akhirnya teman-teman yang lain keganggu, pelajarannya jadi nurun semua Pak. Apalagi kita kan mau bentar lagi mau NBK. Iya benar. Makanya gimana nih kalau dari pandangan Pak Angga? Oke siap. Tujuan Pak Agung sini apa sih maksudnya? Dari permasalahan apa sih permasalahan yang ada? Iya, tujuan saya sebenarnya tadi ya itu masalah yang saya hadapin. Tujuannya saya mau curhat ini Pak.
sekaligus kalau bisa bisa dapetin masukan agar bisa menyelesaikan permasalahan si Jono ini, Pak. Mudah-mudahan ya saya jadi lebih baik, peningkatan nilainya jadi lebih baik. Itu sih tujuan saya ngobrol sama Pak. Oke, baik, berarti kan tujuannya biar nanti lebih maksimal gitu ya, Pak. Iya, biar membaca. Nah, dari itu Pak, ukuran menurut Pak Agung nih, ada masalah, keberhasilan berapa sih Pak? Keberhasilan buat ini ya yang mau saya lakuin gitu Pak ya. Temuan ini, ya, biar Sebenarnya saya nggak punya ekspektasi tinggi, tapi saya berharap aja gitu. Minimal unek-unek hati saya, kepusingan saya bisa transaksi dengan baik. Saya bisa dapat informasi, bisa saya terapkan di kelas dari ngobrol sama Pak Agung. kan dari kendala itu menurut Pak Agung kan itu udah wajar nih, kayaknya kelihatannya pusing. Kira-kira apa aja sih masalahnya selain tadi itu, apa saja, coba boleh cerita bagaimana? Ya, sebenarnya saya kan ketawa-ketawa tapi ya dalam hati ini sedih Pak. Sebenarnya Satu, anak saya kan tadi si Jono suka troublemaker. Terus saya lagi coba nerapin inovasi-inovasi yang terbarukan. iya. Tapi banyak rekan sejawat saya yang kayaknya kurang sepemahaman karena mungkin saya nerapin teknologi baru. Dan mungkin ada beberapa orang yang mikirnya itu ribet banget diterapin. Nah, mudah-mudahan kalau bisa 2 hal ini Pak saya mau ngobrolin. Apa itu? Satu ya gimana nyelesain masalah si Jono, terus gimana cara saya biar bisa menjaga tali silaturahmi dengan baik. Saya pengen melakukan inovasi tapi tanpa menyinggung rekan sejawat saya. Gitu sih. Siap, dari 2 itu kan kendala ya Pak ya. Menurut Pak Agung dari kalau kasih poin ini 1/10 dari yang itu berarti kan ada solusi, kira-kira berapa memanfaatkannya? Oke, kalau yang solusi ya, solusi jujur saya masih belum kepikiran. Saya masih bingung banget berapa dari 1 sampai 10. Itu paling 2 solusi yang pengen saya terapin mungkin yang terpikirkan Pak ya. Ya satu, saya mau bagi per kelompok Pak si anak ini. Kebetulan saya kemarin kan belajar tuh sama Pak Wahyu juga. Dia ajarin saya kalau ada ternyata pembelajaran berdiferensiasi. Jadi walaupun saya lihat si Jono ini sukanya gerak, sukanya nari. Mungkin kalau seandainya saya nerapin project ataupun produk dia bernari, apakah itu bisa gitu, saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan yang terpikirkan oleh saya ya itu bisa berjalan dengan baik. 1 sampai 10 kayaknya 7 ya, 7 kalau dari skala 1 sampai 10. Terus untuk rekan sejawatnya kayaknya saya coba lakukan jejak pendapat, saya coba melakukan kolaborasi lagi lebih kuat kayaknya Pak. Untuk saya sadar bahwasannya ternyata teknologi itu nggak bisa langsung diterapin, karena tingkat kemahiran, tingkat kemampuan orang kan pasti beda-beda Pak ya. Saya coba nge-push teman-teman, coba nerapin ini ternyata itu kurang bisa diterima, dan itu saya sadar saya salah. Ya saya coba pengen tanya ke kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik Pak, dari tadi kan udah disampaikan 7 ya Pak. Ada hambatannya tadi ya, hambatan Bapak juga sudah diselesaikan dengan Bapak sendiri. Ternyata dari sini hambatan tersebut tadi sudah mempunyai sudah ada solusinya ya Pak ya. Iya. Solusi benar. Yang ingin kita ngobrol bareng Pak, dari kendala dan solusi itu, rencana kedepannya menurut Pak Agung gimana? Apakah ada yang diprioritaskan? Tadi ada 2 nih. Ada 2. Ya 2 menurut Pak Agung saya yang prioritas. Ada nggak? Apa dua-duanya prioritas atau salah satu? Mungkin jujur karena saya sebagai seorang guru Pak ya, dua-duanya penting. Tapi kalau seandainya pilih salah satu yang ingin saya selesaikan,
saya memilih untuk menyelesaikan permasalahan si Jono, si peserta didik saya. Ya langkah-langkahnya kalau ditanya gimana langkah yang harus saya lakukan, ya satu saya mau buat rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Terus saya coba dulu, saya terapin, saya bagi klasifikasi. Oh, ada anak yang sukanya nulis, mungkin saya suruh bikin puisi. Ada anak yang sukanya nyanyi, saya suruh bikin nyanyi, bikin lagu gitu Pak ya. Kalau si Jono ini ada beberapa anak yang suka gerakan, ya saya suruh bikin tari. Mungkin dengan kelompok ini saya harap itu bisa menjadi jalan keluar agar si Jono ini nggak terlalu troublemaker gitu. Itu sih Pak solusi atau rencana saya. Kalau menurut Pak Alda gimana? Kalau saya lihat dari cerita tadi ya Pak, berarti kan Bapak punya strategi ya. Nah, strategi itu kan sudah Bapak mau terapkan ya. Tadi kan dari ada PP berdiferensiasi. Nah, menurut Pak Agung dari itu membutuhkan jangka waktu yang bagaimana menurut Pak? Jujur kalau seandainya pembelajaran berdiferensiasi yang mau saya terapkan untuk masalah si Jono ini, kayaknya nggak bisa dalam satu kali pembelajaran ini. Kayaknya saya butuh dua hari untuk pembelajaran, karena satu ngasih materi kontennya dulu, terus kedua agar anak-anak bisa menyiapkan langkah-langkah dengan baik dan penyusunan proyek, dan di hari berikutnya saya baru mau fokusin mereka tampil aksi nyata yang mereka buat dari proyeknya. Ya tentu kalau ditambah dengan perencanaan, sepertinya saya butuh 3 hari Pak, dan insya Allah itu bisa terselesaikan. Baik, ternyata Pak Agung ada kendala dan ternyata punya solusi dengan waktu yang 3 hari. Wah, luar biasa ini, guru yang luar biasa. Dan menurut Pak Agung nih, dari solusi yang sudah dibuat itu kan ada perubahan. Kira-kira ukuran keberhasilan menurut Pak Agung itu seberapa besar? Tingkat keberhasilannya saya belum tahu ya. Kalau tingkat keberhasilannya ini kan semua subjektivitas saya. Keberhasilannya kalau saya tentunya saya pengennya ya 99% berhasil gitu. 1%-nya takutnya saya sakit atau apa. Tapi saya pastikan, saya bisa janjikan saya akan membuat perencanaan pembelajaran ini dengan sebaik mungkin. Dan terima kasih banget, saya udah keluar unek-unek nih ngobrol sama Pak Alga. Dan jadi saya jujur tadi saya nggak kepikiran tuh mau bikin RPP berdiferensiasi. Soalnya masalahnya itu kemari. Akhirnya ketemu Pak Angga, ini Pak Wahyu, saya bisa nyelesain masalah saya itu Pak. Nah, berarti kan sudah ada antisipasi ya Pak ya? Iya, harusnya antisipasi pastinya kan gitu. Ke depannya gitu Pak, bentuk komitmen apa yang sudah Bapak rencanakan? Satu, komitmennya jujur sih, saya bakalan ngomong ke kepala sekolah, komitmen itu rencananya. Kalau komitmen dari hati, saya memegang teguh untuk menyelesaikan permasalahan si Jono ini, karena satu, Jono itu anak murid saya dan dia harus berhasil. Terus peserta didik yang lain harus tidak terganggu dari permasalahan si Jono. Itu ya komitmennya, saya mau melakukan yang terbaik untuk anak murid. Saya udah ada kendala, solusi dan ini. Nah, menurut Pak Agung, apakah Pak Agung sendiri yang dalam berkomitmen? Ya, tentunya saya sendiri yang mau berkomitmen, melibatkan kepala sekolah, melibatkan kakak sejawat. Mungkin nggak direct langsung di kelas, tapi buat jejak pendapat ke mereka. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah saya. Jadi kira-kira setelah kita ngobrol bareng, ada nggak untuk pertemuan di hari berikut atau kapan? Apa ngobrol aja apa gimana? Ngobrol bareng. Saya berharap banget Pak, kalau bisa Pak Wahyu, Pak Angga, siap ya. Setelah saya nerapin RPP ini, pembelajaran ini, saya mau ngobrol lagi, mau sharing lagi tingkat keberhasilan. Siap. Oke Pak, ini kan 4 hari ke depan ya? Siap, saya tunggu nanti kabarnya aja Pak ya. Oke ya. Semoga berhasil kegiatan hari ini ya Pak. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak. Semangat Pak. Luar biasa nih dari Pak Angga dan Pak Agung. Ternyata jawabannya udah ada di Pak Agung sendiri ya. Iya, ternyata ada. Luar biasa, Pak Angga juga menjadi coach yang baik, Pak Agung juga menjadi
coach yang baik juga luar biasa nih. Berarti udah ada jawabannya ya. Iya. Nah, yang terakhir nih refleksinya apa nih setelah Pak Agung dan Pak Angga Tadi bicara ya. Oke. Boleh, bagus. Ya kalau saya jujur, ternyata setelah saya meluapkan permasalahan di hati saya, share dengan rekan sejawat saya yaitu Pak Angga dan Pak Wahyu, bisa meredakan sakit kepala saya, Pak. Terus saya bisa nemuin cara yang terbaik buat menyelesaikan permasalahan di kelas. Ya itu sih pembelajaran terbaik hari ini. Gitu. Saudara. kalau Pak Angga Untuk refleksi saya luar biasa. Pak Agung punya masalah dan dia punya solusi, dan solusi itu dia punya yang luar maksudnya potensi untuk memperbaiki diri. luar biasa nih, nanti lagi kita ngopi bareng gitu. Baik, siapa? Oke. Jadi Tapi Pak Wahyu bayarin kopinya ya? boleh. Ya. Ayo, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Agung, Pak Wahyu? Alhamdulillah. Sehat? Udah ngopi belum? Udah ngopi? Udah ngopi. Tapi kok pusing gak ya Pak? Yang saya lagi pusing nih, pakai mesin baru. Musik? Iya pusing masih nih. Ada masalah? Ada sih Pak. Masalah tentang apa Pak? Tentang siswa nih Pak, manja banget sama saya. Ya. Oke, ini Pak, nanti Bapak bisa ngobrol bareng dengan Pak Agung ya, dengan alur Virta. Yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga kan Bapak, nanti yang terakhir adalah tanggung jawab yang Pak berikan. Nah, nanti Bapak bisa ngobrol bareng dengan Pak Agung ya, dengan 3 hal. Jangan lupa tadi menjadi pendengar yang aktif ya Pak. Ya. Dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Siap. Ya, baik. Untuk waktu dan kesempatan dipisahkan. Ya, silakan Pak. Aduh ini kayaknya kaku banget, padahal tadi kita baru ngobrol di depan ya. Lagi pusing nih Pak, pusing banget. Pusing kenapa? Kayaknya nih Pak, Ada gimana? saya jadi nggak enak nih, kan ada siswa yang manja Pak sama saya nih. Oh manja. Jadi lagi perempuan Pak, Wah, luar biasa nih, manja banget ini. Saya jadi enak sama guru yang lain, rekan-rekan saya sendirian. Oh. Ini siswa saya ini manja Pak, kalau ketemu saya pasti curhat. Pasti dia. Tapi udah dilakukan itu udah intens terjadi atau udah dari lama? Baru sebulan ini sih. Kalau hari ini? Tadi hari ini dia curhat, sampai kadang saya nggak enak hati sama guru-guru, kadang sewaktu istirahat curhat. Dan dia kalau di kelas, kalau pelajaran saya apa lagi, Kalau di sedikit manja-manja begitu, jadi saya nggak enak sama teman-teman yang lain nih Pak. Oke. Berarti makanya tadi Pak Wasing temennya saya di depan pusing itu karena masalah perempuan. Baik, iya betul. Nah, tapi anak murid. Ya. Siapa sih namanya tadi? Namanya si Lenny. Si Leni. Oke. Berarti si Leni curhat ke Bapak. Iya. Tapi nggak dalam koridor masih yang ini ya, wajar. Masih wajar. Oke. Sebelumnya tadi kan Bapak mau ngobrol ke saya tuh. Katanya mau ngobrol bareng. Kalau mau tanya, ngobrol ini tujuannya apa nih? Tujuannya ya Sorry ya, bukan apa dengan ofensif gimana gitu. ingin pecah masalah ini sih Pak. Oh gitu, Biar- kan mau ke penghulu. Bukan. Saya udah punya. Bercanda. Ya nanti informasi. Oh, maaf ya, saya kalau ini suka bingung gitu ya, siapa ini biasa. Belum lagi gimana? Yang pertama ada siswa yang manja nih. Si siapa tadi Leni? Lenny manja banget. Ini manja. Oke, kalau di kelas kayaknya dia ini, kalau pelajaran saya apa lagi dah, agak sedikit Pak ini gimana, agak sedikit nanya. Jadi saya nggak enak sama teman-teman yang lain nih Pak. Oh gitu, nggak enak sama teman-teman yang lain. Berarti saya bisa tarik kesimpulan gitu ya. Kita mau sharing ini buat nyelesain permasalahan Pak Wahyu ya, dari si Leni yang manja. Ya berarti kira-kira nih, saya kan nggak bisa tahu ya ke depannya bakalan berhasil atau enggak pertemuan ini. Kalau menurut Pak Wahyu nih, tujuan akhirnya mau dia dibawa kemana nih si Leni yang manja itu? Lenny dia nggak manja lagi, dia ada tanggung jawab sendiri. Jadi tanpa harus ada saya juga, dia ini bisa masalah sendiri Pak. Karena suka gelendotan apa? Enggak medotan. Jadi
nggak ada hewan jadi cuman nanya-nanya aja sih, jadi agak sedikit alay, saya agak risih. Alay. Saya kan udah punya istri Pak, jadi Oh, udah punya istri. agak risih. Takut istrinya. Ya. Kemuru banget. Sesuatu yang kedua juga bisa mandiri dan selesai Pak, jadi pengen pas selesai gitu sih. Berarti si Leninya agar bisa lebih baik ya, nggak usah manja-manja banget ya. Oke, saya mau nanya lagi nih Pak. Sebelumnya untuk si Leni ini begitu juga nggak sih teman-teman yang lain? Enggak, hanya saya aja. Ke Bapak doang. Saya juga bingung Pak. Tapi saya tinggal maaf ya, saya mau klasifikasi identifikasi permasalahan Leni sama Bapak itu. Orang tuanya tahu kalau dia seperti itu? Orang tuanya sih belum tahu. Belum tahu. Kebetulan dia broken home Pak. Bapak juga baru cerita ke saya. Iya. Kebetulan dia broken home Oke. di permasalahan keluarganya ada broken home. Dia jadi curhat sama saya dan akhirnya nyaman dan akhirnya sering curhat Pak. Sering curhat. Dan akhirnya manja sama saya. Dia bilang saya pengganti ayahnya. Ganti ayahnya. Jadi Tapi akhirnya sekarang malah jadi agak risih ya. problem pengganti ayah tapi agak riskan. Karena kan gak enak juga sama teman-teman yang lain dan kadang-kadang ini gak enak juga. Kadang ada yang bilang, Poi kok begitu banget sih sama si Leni, kok gak adil kan, padahal saya berusaha adil Pak, gitu sih. Oke, sekarang coba saya tanyanya agak sedikit Baik. dalam Pak. Kira-kira si Leni dekat banget sama Bapak, manja sama Bapak, itu penyebabnya, faktornya ada nggak karena dari Bapak? Dari saya Ya apakah Bapak terlalu terbuka karena mungkin selalu terbuka terbuka karena kan saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nyaman dan curhat. Coba ingat-ingat di memori yang lalu. Flashback ke belakang sih, selain ini sih awalnya curhat tentang keluarganya Pak, di broken home. Keluarganya broken home. Terus dia bilang saya nggak punya ayah Pak, ayah saya pergi meninggalkan saya, jadi ibu saya berdua sama ibu saya dong. Jadi beliau ini nggak punya ayah dan saya dia kan pengganti ayahnya. Sosok nih Bapak ya, tapi gini ya, Bapak mungkin terlalu dekat ya, terlalu dekat, jadi dekat dan terbuka juga. Iya. Tiba saya ladenin, jadi saya juga agak sedikit risih sih sama si Len. Berarti gini, tapi potensi dia belajar baik nggak? Baik, kalau belajar baik, di kelas baik. Cuman ketika jam pelajaran saya kok jadi aneh. Maaf ya, saya agak sedikit gimana ya? Kayaknya saya agak sedikit salting juga ketika ngajar. Ini saya harus gimana? Ketika ngajar. Sorry Mas, saya potong. Berarti kan Bapak udah tahu ya, ternyata permasalahannya sedikit banyak udah dari Bapak. Bapak terlalu dekat, Bapak terlalu terbuka. Nah, saya mau nanya, ada nggak nih kesempatan yang bisa Bapak ambil dari perlakuan si Leni yang manja buat bikin dia jadi lebih baik, peluang untuk dia jadi lebih aktif lagi, jadi lebih pintar, lebih berprestasi? Ada nggak kira-kira peluang? Paling peluangnya kalau saya boleh bilang sih, saya pernah cerita juga ke dia, coba kamu belajar yang rajin, buktikan sama orang tua kamu yang sudah meninggalkan kamu. Buktikan kalau perlu gitu sama ayah kamu yang telah pergi dengan kamu gitu. Jadi ikhlas akan buktikan. Nah, makanya dia agak sedikit nyaman itu. Ketika nyaman, curhat lagi Pak. Saya bingung. Berarti itu ya peluangnya, hambatannya. Bapak punya kedekatan yang baik untuk buat dia jadi lebih baik. So, rencananya kan kita harus punya rencana ya untuk bikin peserta didik kita jadi lebih baik, terus permasalahan manjanya terselesaikan. Gimana Bapak mau buat seperti apa? Rencananya sih di awal saya akan sedikit melepaskan dia pelan-pelan agar dia mandiri, maksudnya bukan lepas mandiri artian Tolongin aja karena bercanda. Lepaskan sedikit-sedikit agar dia juga mampu mandiri lah tanpa harus saya bisa menyelesaikan masalahnya. Bakatnya, dia si Leni ini punya bakat apa? Bakatnya nyanyi sih Pak. Bakatnya nyanyi. Saya itu dan juga sedikit bisa desain, jadi Bisa desain, bisa nyanyi. kebetulan dia juga desain multimedia, jadi
dia ini luar biasa. Kalau untuk desain bagus banget Pak. Desain, nyanyi, ya itu strateginya gimana untuk ngembangin desain pernyanyiannya gimana? Paling desain dan nyanyinya paling saya akan terus menggali dia agar bisa lebih rajin lagi belajar, Rajin. dan juga biar bisa mandiri tanpa saya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Atau let's say kayak apa namanya pembelajaran lomba atau itu ada nggak? Kemarin sih dia pernah ikut lomba sih di Kemdikbud. Pernah ikut lomba di Kemdikbud. Alhamdulillah jadi peserta terbaik. Sudah. Kalau begitu ya antisipasinya, strateginya sudah Bapak sebutkan agar bisa membuat Leni ini tidak terlalu manja. Ya sekarang saya tanya nih, mana tanggung jawab dari Bapak nih, komitmen agar rencananya dia jadi lebih baik dalam pembuatan desain itu gimana? Komitmennya ya paling dia belajar lebih rajin lagi dan aktif lagi pada diri sendiri aja gitu. Enggak kan di SMP gurunya banyak Pak. Nanya saya jadi ada 15 guru di kelas bergantian, jadi bukan hanya saya. Jadi cuman pas pelajaran saya anehnya dia seperti itu aja sih. Ya sudah, berarti ya konklusinya coba Bapak kayaknya bisa narik ke konklusinya sendiri, apa yang mau Bapak lakukan, apa yang mau ini. Sebenarnya saya mau ngobrol gini aja. Coba konklusinya apa? Konklusinya ya paling pertama agar si Leni ini bisa bertanggung jawab dan mandiri Pak, paling itu sih. Nih ya. Yang rencana Bapak yang mau dilakukan? Rencananya yang melepaskan diri sedikit-sedikit agar bisa mandiri sih. Oke. Sudah. Berarti kesimpulannya si Bapak berharap si Leninya dapat jadi lebih baik lagi. Semoga si Leninya dapat lebih aktif. Itu aja mungkin Pak ya. Oke. Semangat. Terima kasih Pak Agung. Iya, saya Biasanya come off doang. Lucu bareng di depan. itu aja Pak Angga. Terima kasih Pak Agung dan Pak Wahyu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu punya kendala, punya solusinya. Ternyata Pak Agung juga sudah memberikan sesuai dengan alur kita. Menurut Bapak Agung dan Pak Wahyu gimana? Dari kegiatan ini refleksinya gimana? Siapa dulu? Saya dia. Pak Agung, Pak Wahyu. Oke, ini Yang suka di mana itu? Ya alhamdulillah di hari ini saya mendapatkan pencerahan dari Pak Agung. Dan saya akan mencoba Leni biar bertanggung jawab lagi dan mandiri Pak. Ya. Itu sih. Dan kedepannya semoga Leni ini bisa bertanggung jawab dan mandiri itu sih. Luar biasa Pak Agung. dari Pak Wahyu sudah refleksikan diri. Sekarang dari Pak Agung. Ya, saya mohon maaf tadi kalau saya ini orang apa? Karena dia ini Pak bercanda mulu. Nah, ya saya tadi sebenarnya nggak membimbing nggak apa. Ternyata jawaban itu semua keluar dari pemikiran Pak Wahyu. Saya cuma ya ngobrol mengalir aja. Semoga kedepannya kita jadi baik lagi ya Pak ya. Ya mungkin itu. Terima kasih Pak Wahyu dan Pak Agung atas waktunya. Semoga dari kendalanya dan solusinya sudah ditemukan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Wahyu. Baik. Ya, terima kasih kita. Oke, Kita sama-sama ketemu di sini mau ngobrol nih masalah dari Pak Wahyu. Nah, kita mau melakukan teknik coaching ya dari yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Maka dari itu saya cuma ingin mengingatkan kalau seandainya coaching itu alangkah lebih baiknya menggunakan alur tirta ya. Dimana alur tirta itu yang pertama tujuan. Ditanya dulu tujuannya seperti apa, kesepakatan yang mau sampai di mana, terus identifikasi masalahnya itu kayak gimana ya. Setelah itu langsung ke rencananya, rencana untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Dan terakhir tanggung jawab ya, tanggung jawab dalam arti apakah mendelegasikan orang lain atau dirinya untuk menyelesaikan permasalahan ya. Gunakan bahasa sebaik mungkin, jangan ada intervensi, dan ayo silahkan monggo Bapak Ibu. Baik. Pak Angga, gimana kabarnya nih di hari ini Pak Angga? Alhamdulillah sehat Pak. Tadi saya dengar Pak Angga ada permasalahan nih. Dan juga tujuan Pak Angga kesini mau ngapain sih? Iya benar nih Pak. Tadi saya setelah soal Pak, ternyata masih ada yang kurang di bawah KKM Pak. Analisis soal ya Pak Angga ya? Di bawah KKM ya? Ini Nah, kira-kira nih pertemuan di hari ini Pak Angga ingin membahas tentang apa nih?
Tadi Pak mau saya mencapai dari KKM Pak. Oh di atas KKM ya berarti ya di hari ini ya. Kalau saya boleh tahu nih Pak Angga, kira-kira keberhasilan ini berapa persen ya? Kalau saya sudah analisis Pak baru 40% Pak. 40%, wah lumayan banyak ya berarti ya. Tindakan Pak Angga setelah ini rencananya mau ada apa nih? Yang pastinya saya melihat setelah dari ini saya akan melihat berapa sendiri untuk memperbaiki program saya. Memperbaiki ya Pak Angga ya? Iya. Memperbaiki program Pak Angga berarti yang sudah ada? Iya. Lantas diperbaiki berarti keberhasilan dari ini Pak Angga mengharapkan berapa nih? Mengharapkan dari 1 sampai 10, 1 sampai 10. Berharapnya saya 10 Pak gitu. 10. Wah, biasa maksimal ya berarti ya. Terus lagi kalau misalnya ada beberapa hal nih kalau tidak tercapai, Pak Angga rencana selain itu apa nih kalau tidak tercapai dari tindakan Pak Angga? Karena saya sudah buat rencana memang tidak tercapai, tetap saya perbaiki dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan melaporkan kepada pimpinan. Berkolaborasi dan melaporkan pimpinan ya Pak Angga ya. Berarti baik kalau gitu berarti Pak Angga akan tadi memperbaiki dan kepimpinan ya. Iya. Nah setelah kepimpinan, terus lagi kalau misalnya nih Pak Angga rencananya kan udah diperbaiki nih. Terus ada penengahnya nggak selain misalnya kepimpinan kepala sekolah misalnya? Selain kepala sekolah siapa lagi nih penengah selain pimpinan? Pastinya rekan sejawat yang sudah senior yang sudah banyak pengalaman dalam pembelajaran di sekolah Pak. Baik, berarti rekan sejawat yang senior ya? Iya benar Rekan Pak. sejawat yang senior. Nah setelah rekan sejawat yang senior kan ada nih beberapa pimpinan sekolah. Misalnya kalau saran saya ada wakil kurikulum. Iya. Nah Pak Angga tidak mencoba ke wakil kurikulumnya untuk rencananya selanjutnya? Karena sekolah saya hanya Ya. tidak ada. Oh tidak ada. Oh berarti tidak ada ya. Berarti permasalahannya berarti Pak Angga tidak ada wakil kurikulumnya ya. Oh begitu. Baik. Berarti Pak Angga hanya untuk perencanaan perbaikan RPP ya. Iya benar Pak. Perbaikan RPP-nya gimana sih kalau saya boleh tahu? Yang pasti saya melihat dari rencana media perangkat dan perangkat yang lain sampai soal itu saya analisis benar agar nanti hasilnya maksimal gitu Pak. Selain RPP, ini kan RPP kan bagus nih, sudah diperbaiki. Selain RPP nih, kira-kira Pak Angga ada nggak sih yang diperbaiki lagi? Yang pastinya ada media, ada bahan ajar, ada soal evaluasi. Karena semua itu saling tercakup. Oh berarti media dan evaluasi ya luar biasa nih. Berarti sudah bagus nih kalau menurut saya nih. Media evaluasinya berarti sudah Pak Angga sudah mencakup media dan mungkin nggak ada yang lain nih selain media dan evaluasi. Untuk saat ini yang saya perlukan seperti itu Pak. Dan lebih efisien dan Lebih efisien ya, lebih efisien. Nah kalau lebih efisien berarti selain itu nanti berarti Pak Angga harus diperbaiki nih dari RPP-nya, dari cara mengajarnya, dan mungkin ada satu hal lagi nih yang terpenting. Apa? Kan di Ki Hajar Dewantara ada ya? Iya. Di Ki Hajar Dewantara ada membahagiakan itu pada kodratnya nih. Iya. Pak Angga nggak mencoba itu, nggak mencoba menggali itu. Siap Pak. Nanti saya akan coba sesuai dengan apa yang Bapak sarankan Pak. Benar akan dicoba ya. Jadi nanti setelah itu nanti mungkin Pak Angga akan mencoba beberapa hal baru ya. Berarti saya catat nih beberapa hal baru. Nah kalau Pak Angga sendiri inginnya berapa persen sih ketercapaian dari siswa yang ada perubahan RPP yang Pak Angga buat ini nanti? Yang pastinya 100%. Wah 100% ya. Iya. Padahal kalau di penilaian 100% tuh jarang kalau saya bilang. Jadi maksimal 99% Bang. Jadi kemungkinan itu sih. Terus lagi kalau saya bilang juga Pak Angga sebaiknya juga menjalankan perbaikan RPP-nya, dan juga Pak Angga juga harus belajar lebih baik lagi. Dan kita sharing aja. Jadi
ini sharing masalah pembelajaran Pak Angga. Dan kedepannya kira-kira Pak Angga butuh waktu berapa lama nih untuk perubahan pembuatan RPP ini? Ya pasti Pak, karena dia setiap hari ini selesai besok perbaiki gitu. Wah, luar biasa, berarti setiap hari ya. Berarti next waktunya lumayan lama ya berarti. Nah, kalau misalnya tiap hari nih Pak Angga nggak kelelahan? Tugas guru kan memperbaiki gitu Pak, dan perbaiki hasilnya lebih baik, maksimal lagi ya. Oh, maksimal ya, berarti memperbaiki agar maksimal ya Pak Angga ya. Berarti memperbaiki agar maksimal. Nah, setelah maksimal, terus lagi ada ide alternatif lain nggak selain Pak Angga mengembangkan kurikulum, modul belajar, dan yang lainnya? Ya pastinya melalui pendekatan gitu Pak, agar lebih maksimal ke setiap seluruh didik. Berarti agar maksimal ya. Nah, setelah maksimal, Pak Angga puas nggak di posisi itu? Yang pastinya puas Pak, karena sudah mencapai KKN. Sudah mencapai KKM. Nah, berarti Pak Angga mempunyai tanggung jawab yang cukup besar nih kalau menurut saya. Jadi tanggung jawab Pak Angga berarti harus dimaksimalkan, dan juga semoga kedepannya juga Pak Angga juga bisa lebih baik lagi. Dan juga saya catat juga nih beberapa hal penting di poin-poin ini agar Pak Angga melakukan perbaikan dan tanggung jawab sisi pembelajarannya, dan di siswanya juga semoga mendapatkan hasil yang maksimal yang Pak Angga inginkan. Namun kalau tidak terjadi yang maksimal, ini kan udah maksimal nih Pak Angga, udah biasa maksimal dan bertanggung jawab, banget dah. Nah, setelah bertanggung jawab ini berarti Pak Angga harus berperan aktif kepada pimpinan, kepada rekan sejawat untuk pembelajaran ini Pak Angga. Ada lagi Pak Angga? Kalau nanti setelah saya ada Pak, 2 minggu depan nanti saya akan informasikan ke Bapak untuk bertemu. Baik, saya tunggu ya Pak Angga 2 minggu depan ya. Berarti ya saya tunggu 2 minggu depan untuk Pak Angga melaporkan hasilnya ya Pak Angga ya. Terima kasih Pak Angga. Baik, kalau gitu cukupkan saja. Mungkin Pak Agung ada saran dari Pak Agung sebagai teman kita nih, teman kita juga. Oke, baik ya Pak. Oh, tadi mantap sekali pembicaraan yang dilakukan oleh Pak Angga, Pak Wahyu. Saya melihat tadi Pak Angga punya masalah di kelasnya, terus Pak Angga mau melakukan perbaikan di RPP-nya ya. Tapi kita sadari ya tadi perencanaan itu ternyata timbul dari hati kita, hati diri kita, atau pemikiran dari Pak Angga sendiri yang dibantu oleh Pak Wahyu ya. Jadi ternyata apa yang harus kita lakukan, permasalahan apa yang harus kita lakukan itu harus dari diri kita untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Nah, saya tanya nih, refleksinya dari pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini apa nih Pak Wahyu dan Pak Angga? Pak Wahyu dulu deh, coba. Mungkin suaranya ada dengerin, saya agak jauh itu. Setelah ada kegiatan pertemuan ini, saya mendapatkan dari ada beberapa hal dari kendala saya, mendapat solusi ya, solusinya dan arahan ke depannya lebih baik lagi. Lebih baik, benar, mantap sekali. Kalau Pak Wahyu gimana nih? Reaksinya tadi luar biasa. Pak Angga juga memberikan motivasi buat saya juga untuk merubah RPP-nya. Luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa. Saya ambil tanggung jawabnya karena dia setiap hari ingin memperbaiki RPP-nya Pak. Tadi dia kata luar biasa, tiap hari, setiap kali belajar ingin memperbaiki dan ingin mencoba hal baru. Ya. Jadi itu refleksi di hari ini sih. Oke, berarti ternyata dari pertemuan kita kali ini yang nggak sengaja tadi di depan ya, kita bisa banyak belajar, kita bisa mawas diri, kita refleksi diri masing-masing, dan benar kata Pak Angga dan Pak Wahyu, kita harus selalu lakukan perbaikan ke depannya. Oke lah, kita ngopi aja ke depan yuk. Oke, siap. Oke, ayo Pak, ngopi.